Loka itu ngapain aja? Nah, jadi di dalam Atau tunggu, jangan-jangan di penjara? Dipukul supaya Oh. sembuh atau apa? Direndam ya? Suka direndam air dingin katanya. Oh. Hai, selamat sore. Terima salam ala Medan. Horas. Senang sekali hari ini saya bisa hadir untuk menyapa dan semoga sore kita hari ini menjadi semakin seru. Jadi ceritanya hari ini adalah hari tayang perdana dan hari keseruan bersama kami dimulai. Terimalah persembahan dari kami, Pose Podcast seru bersama Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang. Yang seru bikin rindu. Sore ini ditemani saya, Ferry. Saya begitu bersemangat karena Pose akan tayang secara teratur 2 kali dalam sebulan. Jadi, agar kawan Pose tidak ketinggalan dan bisa menjadi yang pertama menikmati tayangan dari kami, hayu jangan lupa tekan subscribe, bantu jempol, serta share-nya ya. Hari ini, Pose akan menghadirkan sekelompok anak muda yang kreatif, cantik, juga ganteng, yang punya ide menghadirkan acara ini untuk kita semua. Kita sambut kawan Pose, tim multimedia Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang. Beri tepuk tangannya dong. Baik kawan Pose, telah hadir bersama kita tim multimedia Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang. Kita mau kenalan dulu ya, satu-satu dengan mereka. Kita mulai dari yang paling cantik aja dulu. Silakan. Oke, saya Santi. Kalau di Loka Rehabilitasi ini saya sebagai staf psikologi. Kalau di tim multimedia sendiri, fokusnya sih di wardrobe sama di MUA, di makeup artist ya, bahasa kerennya gitu. Kalau untuk hasilnya bisa dilihat di sini, teman-teman yang cantik-cantik ini, hostnya itu kurang lebih hasil karya tangan saya yang tak seberapa ini ya. Oke, terima kasih si Santi buat makeupnya yang luar biasa hari ini. Setuju ya, kawan Pose ya, kalau makeupnya luar biasa hari ini. Oke, terima kasih si Santi. Silakan lanjut ke yang ganteng dulu, gantian. Oke, terima kasih sis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ogi. Formasi saya di Loka Rehabilitasi Deli Serdang sebagai konselor adiksi. Untuk di multimedia sendiri, saya sebagai host. Terima kasih. Terima kasih Bro Ogi. Jadi di episode berikutnya siap-siap ya ketemu dengan Bro Ogi. Oke, lanjut dong sebelahnya. Ada Reza Hardian kayaknya, guys. Silakan memperkenalkan diri. Oke, terima kasih sis. Halo kawan Pose, kenalin, nama aku Icok sama Aji, biasa dipanggil Aji. Posisi aku di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang ini sebagai konselor adiksi. Nah, di tim multimedia ini aku dapat job nih sebagai host. Terima kasih. Oke, terima kasih Bro Aji. Lanjut dong ke yang cantik sekarang. Oke, kalau aku biasa dipanggil disapa itu Mida ya di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang. Dan kalau di Loka sendiri itu sebagai staf psikologi sama seperti si Santi. Kalau di tim multimedia sendiri itu sebagai host nantinya, juga sebagai konten kreator. Oke, jadi si Smida ini tulisan-tulisannya sering ada lewat-lewat di IG-nya Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang. Jangan lupa follow brokoli. Oh iya, jangan lupa di ini ya, di follow. Oke, silakan lanjut yang di ujung. Oke, terima kasih sis. Jadi lupa namanya. Sabar. Kita menyapa dulu buat teman-teman yang sedang melihat kita ya.
Oke. Halo kawan pose, perkenalkan nama saya Christian Sinaga. Saya sebagai staf administrasi di Loka Rehabilitasi BNN Serdang. Di sini saya menjadi content creator di tim multimedia. Mungkin ya saya nggak pernah terkenal kali ya, karena saya pun terkenalnya di background kali. Karena saya paling sering yang update di Instagram, sosial media, mulai dari website, Facebook, Twitter. Saya harap teman-teman yang kawan pose mau mengikuti dan memfollow akun Reha sosial media. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Christian. Silakan yang di depannya. Cewek cantik, silakan. Terima kasih sis. Perkenalkan, nama saya Cynthia. Posisi saya sebagai staf administrasi dan job saya di tim multimedia sebagai host dan content creator. Terima kasih sis. Oke, jadi kalau si Cynthia ini di Loka terkenal dengan TikTokersnya ya, teman-teman kawan Nanti pose. kan TikTok kami ya. Oke, silakan yang terakhir. Bisa. Perkenalkan Iya diri. biasa ini tengah. Oh iya. Hai kampus, nama saya Tris Riawan. Saya di Loka Rehabilitasi Deli Serdang sebagai staf medis, di tim multimedia sekarang sebagai host dan kameramen. Terima kasih sis. Terima kasih Bro Tri. Waduh, luar biasa ya. Kawan pose ya, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Tapi di antara ketujuh orang ini masih ada loh tim multimedia yang kerja di belakang layar, yang nggak kelihatan di antara teman-teman ini semuanya. Oke, saya mau perkenalkan, boleh muter kameranya untuk memperkenalkan yang ngatur suara-suara dan yang lain-lain. Silakan memperkenalkan diri. Hai, saya Erwin di Loka Rehabilitasi BNN. Saya sebagai maintenance elektrikal di Tim multimedia. tim multimedia. Saya sebagai soundman bagian perlengkapan. Terima kasih. Terima kasih. Maskernya dong. Big post lo. Oh iya, big applause dong. Biasanya orang belakang suka terlupakan. Oke, lanjut ke sebelahnya yang pegang lampu-lampu, lighting supaya kita terlihat lebih cerah, lebih glowing. Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Teguh. Saya di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang sebagai security, dan di tim multimedia ini saya sebagai videographer dan kameramen. Oke. Terima kasih Bro Teguh. Yang terakhir ini kawan pose yang pegang kamera utama. Oke, saya Fardita Barat. Posisi saya di tim multimedia sebagai kameramen dan editor video. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya buat perkenalannya Bro dan Sis semuanya, sudah memperkenalkan diri, sudah ngasih tahu jobnya di Loka dan juga di tim multimedia. Sekarang pertanyaannya ini, apakah podcast Loka itu seperti jamur di musim hujan? Saat semua orang heboh buat podcast, ada artis, ada kantor, mana sih yang nggak punya podcast? Terus apa Loka ikut-ikutan nih? Yang penting rame-ramein. Nah, buat ngasih jawaban supaya kawan pose semua tertarik nih buat ngikutin podcast kita. Bolehlah kita jelasin ya. Pertama-tama mungkin pertanyaannya ya, kawan pose. Apa pula lagi itu Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang? Betul nggak? Coba kita tanya dulu sama orang ini, apanya Loka itu sekarang? Yuk, yang mau jawab siapa? Boleh silakan. Jadi Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang itu adalah salah satu unit teknis di bawah Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional ya, yang menangani korban penyalahgunaan nafsa khususnya ya yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Jadi Loka itu ada banyak sebenarnya. Loka itu ada di Batam, ada Loka Kalianda Lampung. Nah, kita tuh di Sumatera Utara khususnya. Jadi seperti itu. Kurang lebih tentang rehabilitasi BNN Deli Serdang ini. Terima kasih. Oke, jadi sebenarnya BNN itu punya banyak tugas gitu ya Bro ya. Ada pemberantasan, terus kemudian ada pencegahan juga. Tapi kita fokus di rehabilitasi. Oke, rehabilitasi untuk korban. Jadi harus
garis merah korban ya, Korban ya. korban penyalahguna Guna nafza. Oke, berarti Loka hadir untuk korban penyalahguna Ya benar di sekali. Sumatera Utara. Di Sumatera Utara. Berarti di Sumatera Utara satu-satunya ini. Di Sumatera Utara satu-satunya yang di bawah naungan Badan Narkotika Nasional itu adalah yang ya Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang. Dan ingat untuk Loka sendiri tidak memungut biaya apapun. Ya jika teman-teman atau kerabat-kerabat yang mempunyai masalah dengan penyalahgunaan nafza bisa juga daftar online melalui websitenya Loka sendiri dan itu tidak dipungut biaya apapun. Jadi, Yakin kawan Poso ini gratis? Yakin bro? yakin itu gratis. Gratis. Ya. Oke, jadi gratis ya. Ya. Tinggal daftar, nanti ditentukan waktunya untuk Ditentukan. masuk. Nah, Oke, sebenarnya di Loka itu ngapain aja? jadi di dalam Atau tunggu, jangan-jangan di penjara? Oh, bukan. Disiksa, dipukul, Oh, supaya bukan. sembuh, atau apa? Direndam ya? Suka direndam air dingin katanya ya? bukan seperti itu. bukan. Jadi sampai saat ini masih simpang siur ya terkait rehabilitasi. Katanya rehabilitasi itu masih bisa menggunakan, katanya rehabilitasi itu dicelup ke air yang dingin. Sebenarnya itu semua tuh hanya hoax ya, tidak berdasar. Jadi di dalam rehabilitasi itu membuat atau membina anak yang hidupnya sudah tidak berstruktur, sudah tidak kita bilang sudah tidak disiplin. Ketika dia menjalani rehabilitasi, semua pola-pola hidupnya didisiplinkan kembali, seperti sholat, ibadah, makan 3 kali sehari, waktunya tidur gitu. Jadi setiap pagi itu biasa tuh ada wake up call, bangun jam 5:30 ya. Kemudian mereka melakukan function, bersihkan kamar dan lain sebagainya, mengikuti seminar, kemudian bisa konseling juga, perawatan medisnya juga ada, setiap hari itu dibina seperti itu, bukan dicelup ke dalam air atau dipukul. Jadi dalam treatment, rehab itu sendiri sebenarnya itu tidak ada yang namanya treatment pukul. Itu tidak dibenarkan. Dalam etik juga itu dipelajari bahwasannya kita sebagai staff atau sebagai konselor tidak berhak untuk memukul klien. Jadi untuk berita-berita yang di luar sana yang mengatakan bahwasan di rehabilitasi itu dipukul, disiksa, itu tidak benar. Oke, terima kasih bro. Tepuk tangan dong buat bro. Saya tertarik dengan ada kata-kata medis. Ada nggak sih tim medis di antara bro dan sis ini? Ada. Oke. Saya mau tanya Bro Tri, kita di sini ada substitusi obat nggak gitu? Misalnya tadinya pakai apa, terus di sini diganti sama obat apa, metadon atau seperti apa? Ada nggak di sini kita? Itu selama dia pengguna narkotika, mereka melakukan detoksifikasi namanya dulu kan Bu. Selama kurang lebih 10 hari. Nah, setelah 10 hari mereka masuk ke stabilisasi. Nah, jadi stabilisasi baik isolasi, stabilisasi mau primary reentry, kita setiap harinya melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, di situ kita tahu bagaimana gejala baik residen yang ada keluhan, baik batuk, pilek dan lain sebagainya. Dan apabila residen yang sudah ada riwayat psikiatri, dia kita konsulkan ke dokter psikiatrinya. Jadi setiap hari nanti ada jadwalnya untuk konsultasi ke dokter psikiatri ya Bu. Sis. Oke, berarti tidak ada pergantian obat, yang ada obat untuk kesehatannya, seperti vitamin atau kalau perlu dikasih obat psikiatri kita konsul ke dokter psikiatri. Oke, keren. Berarti itu hoax ya semuanya, nggak benar lah ya yang direndam-rendam ya. Itu nggak benar. Ahli semua di sini sih. Kalau dari psikologi sebenarnya ngapain aja sih untuk direhab? Kok sampai ada 2 orang nih, ada tim psikologi di sini? Ini mau sis duluan atau saya yang jawab? Silakan. Saya boleh. Kalau dari psikologinya sendiri ya sis ya, di Loka ini, di rehabilitasi ini sendiri, itu kita lebih fokus ke mentalnya dia. Jadi kan setiap manusia itu kan pasti punya gangguan jiwanya ya, walaupun sebenarnya bukan orang dengan bukan yang orang gila gitu ya, yang kita bayangin di luar-luar sampai yang jorok gitu, enggak.
Cuma karena mereka ini apalagi sudah terpengaruh sama nafza ya, sama zat yang bisa merusak saraf-sarafnya dia. Jadi di psikologi sendiri kita lebih ke yang ngerehab sosialnya gitu ya, sis ya. Yang dulunya mungkin dia kurang afeksi, kurang perhatian dari mungkin keluarga, mungkin ada masalah juga dari relationship-nya gitu kan. Kalau dari psikologi kita mungkin bisa kasih kayak konseling gitu ya. Konseling kan kita juga bisa kasih afeksi ke dia. Kita lebih mendalami kayak yang dia ini sebenarnya kebutuhan dia untuk menjalani rehabilitasi, untuk menjaga pemulihannya gitu. Kita lebih ke yang hidup seterusnya gitu. Apa ya bilangnya, kalau medis itu kan dia kan bisanya misalnya kayak demam nih. Nah, demam itu kan bisa kita kasih paracetamol gitu, sembuh saat itu juga. Nah, kalau misalnya dia udah sakit mentalnya, sakit psikisnya yang ini, kita lebih ke jangka panjangnya gitu kan. Jadi jangan sampai dia berulang-ulang lagi kayak gitu kan. Jangan sampai gara-gara masalah mungkin dia kurang perhatian, dia make lagi, dia menggunakan obat lagi gitu. Agar berfungsi sosial juga berarti ya. Oke, berarti recovery is a long journey ya. Yes. Jadi proses pemulihan itu nggak sehari 2 hari ya kan, tapi butuh perjalanan yang cukup panjang ya kan. Jadi intinya ketika keluar dari rehab ini, apa sih harapan dari BNN, dari Loka, seperti apa, harus seperti apa mereka gitu, akan jadi seperti apa, tujuan dari rehabnya itu apa sebenarnya? Silakan. Ada yang bisa menjawab? Bu Haji, silakan menjawab itu. Oke, makasih Bro Udi. Makasih sih. Jadi harapan ke depannya itu untuk klien yang sudah komplit program itu di sini, itu diharapkan bahwasanya klien dapat berfungsi secara sosial. Maksudnya berfungsi secara sosial itu ketika dia sudah komplit dari sini, dia mampu menjalankan tugas-tugas harian, bahkan yang tadinya sudah bekerja namun tidak bekerja karena penggunaan nafzanya, bisa kembali bekerja di jalan yang lain. Mungkin seperti itu sih. Oke, berarti bukan cuma pulih ya guys, bukan cuma pulih kawan pose, tetapi bisa kembali bekerja, produktif, terus kembali ke masyarakat. Wah, terima kasih, luar biasa penjelasannya. Tepuk tangan dong. Jadi saya mikir ini tuh multimedia atau oh iya ada konselor juga ya, wajar dong paham ya kan. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya deh. Tadi kan saya udah bilang nih, kenapa sih harus ada podcast? Udah banyak kan yang buat podcast, mulai dari artis ya kan, YouTuber, influencer, banyak lah. Terus kenapa akhirnya tim multimedia memutuskan untuk kita buat nih podcast gitu? Siapa nih yang mau jawab? Kenapa Loka harus buat podcast? Buat ngerame-ramein aja? Atau buat cari subscriber? Atau apa nih niatnya gitu? Oke, mungkin di sini aku bisa jelasin ya sis ya. Kalau apa sih gunanya podcast gitu? Secara umum itu kita pengen juga mengedukasi gitu ya, memberitahukan bahwasanya ada nih semacam tema yang menarik untuk dibahas di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang ini. Terus ada juga seperti edukasi kegiatan-kegiatan seperti yang tadi dijelaskan sama teman-teman bahwasanya hoax di mana-mana ya, direndam gitu. Nah, di sini kita akan jelasin nih gimana sih Loka itu mendidik anak-anak atau orang-orang korban penyalahguna ini supaya teratur lagi hidupnya gitu. Jadi kita mengedukasi lewat podcast ini. Semoga kedepannya podcast ini akan bermanfaat bagi semua kawan pose ya, termasuk keluarga ataupun teman-teman yang selama ini sudah pulih dari kecanduan penyalahgunaan narkoba. Mungkin itu ya sis ya. Oke, jadi memberi informasi, edukasi begitu ya. Betul. Apakah pembahasan podcast ke depan hanya seputar rehabilitasi? Nah, itu pertanyaannya ya kan. Biar yang rencana nonton atau nggak nonton ini ngerti, ini cuma bahas rehabilitasi. Saya kan nggak korban penyalahguna, saya juga kan nggak ini. Atau ada materi-materi yang lain mungkin disampaikan, tokoh-tokoh seperti apa, boleh dijelasin? Mungkin ini kali ya, nanti kita bisa juga buat
request nih, by request gitu ya. Misalnya, jadi kalau untuk teman-teman nih jangan lupa di komen juga ya kan. Kalau misalnya ada yang mau ditanya rehab tuh gimana sih, atau rehab itu apa aja sih, mungkin kurang jelas tadi dari kita, teman-teman juga ada yang mau nanya, kawan-kawan pose, jadi bisa langsung di komen. Jadi by request juga kita bisa langsung gercep gitu ya. Nah, jadi kita juga materinya nggak bosan itu aja rehab atau bahas tentang pecandu, tentang penyalahguna gitu. Jadi bisalah teman-teman juga di komen, di share, mana tahu juga ya buat kita juga lah gitu kan. Jadi kita juga nggak yang apa ya bilangnya ya, kita nggak yang bosan kaku gitu-gitu aja rehab, yang kayak podcastnya itu aja bosen gitu, datar aja gitu. Mungkin sih sekedar ide aja, mungkin bisa juga nih ditambahin Q&A tentang tentang orang yang mungkin dia kesulitan untuk mengalahin atau mengalahkan nafsanya kan kayak gitu kan. Bisa juga sih seperti itu kok untuk korban-korban yang mungkin dia malas untuk belum terketuk pintu hatinya untuk rehabilitasi. Dia bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar dan nanti mungkin tim psikologi atau tim konselor yang akan menjawab permasalahannya, seperti itu. Oke, berarti kawan pose kalau ada pertanyaan, ada ide-ide materi yang mungkin mau diangkat, tim multimedia sangat open minded loh untuk menerima pertanyaan, saran, kritik dari kawan pose semuanya. Keren pokoknya ya. Tapi pertanyaannya sekarang, selain podcast gitu, tadi niatnya kan mau ngasih informasi melalui podcast. Kira-kira ada sosial media yang lain nggak yang bisa diikuti kawan pose? Mungkin ada yang nggak suka nonton podcast, mungkin lebih suka baca atau lebih suka dengan cara yang lain. Kira-kira ada nggak sosial media yang lain? Banyak sih, nanti ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, dan ada websitenya juga. Dan ini nanti untuk gimana sih cara daftarnya ya di Loka itu gimana gitu. Nanti akan ada call center yang bisa dihubungi 24 jam, nomornya itu 0812 2005 2012. Itu call center kita 24 jam, kapanpun kawan pose yang punya kerabat, teman, atau keluarga yang pengen direhab biar si anak ini pulih gitu dari kasus penyalahgunaan nafsanya. Jadi kawan pose bisa tuh langsung telepon call center dan akan dibuatkan waiting listnya. Begitu Bu. Nanti semua informasi yang ada di Loka akan di-share di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube tim multimedia nantinya. Oke, ada yang bisa sebutkan satu aja dong? Nama akunnya, contohnya nama akun IG-nya. Siapa nih pengelola IG tadi kayaknya ada ya? Ada pengelola IG-nya, ada yang katanya harus kita follow. Kemana nih follow-nya gitu kan? Ayo Bang. Udah di zoom kan nih, di zoom. Baik. Udah nggak insecure. Oh, sudah tidak insecure. Silakan. Terima kasih sis. Saya salah satu pengelola akun sosial media di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang. Saya banyak sharing tentang kegiatan Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang, tentang kegiatan dari psikologi, tentang matematik psikologi, atau juga tentang dari rehabilitasi. Dan itu saya sampaikan gambar dan informasi lah dari website, Twitter, Facebook, dan Instagram. Apa tadi bertanya? Lupa ya? Nama akunnya. Udah artis aja ya? Oh iya, nama akun saya biasanya oh iya, nama akun Loka itu nanti ada sih selalu tertera di Instagram, Deskripsi. Iya. Di YouTube juga nanti dibuat deskripsinya. Deskripsinya pasti ada, Instagram, di YouTube, di pokoknya. Di mana? Di atas, di bawah? Di bawah. Nanti kalau auditor tolong di bawah ya. Silakan dicatat di bawah ini.
nanti ada di bawah Jangan ini. dibawa tanah, nggak ada. Nanti ada di bawah ini akun IG, kemudian Twitter, kemudian nomor call center, Facebook. Jadi nanti teman-teman kawan pose bisa ngikutin tuh, bisa follow supaya dapat informasi lebih jelas tentang Loka Rehabilitasi, tentang rehabilitasi, tentang kegiatan-kegiatan klien kita yang ada di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang. Oke, kalau ngobrolin rehabilitasi, ngobrolin informasi, kayaknya agak waktunya nggak cukup ya, kawan pose ya. Jadi terakhir nih, nanti kan kita punya sesi khusus tentang itu. Mungkin nanti kita akan bahas tentang bagaimana rehabilitasi di tengah pandemi, misalnya, ya kan? Karena pasti kawan pose agak takut gimana nanti kalau masuk rehab, kalau nanti ada yang kena COVID, terus semuanya kena COVID, ya kan? Nanti kita akan punya sesi khusus untuk menjawab itu, ya kan? Kita akan hadirkan ahlinya, ya kan? Medis, udah ada nih host khusus untuk medis, dengan Brotri nanti ketemunya, ya. Oke, dan nanti kita juga akan bahas rehab sosial, rehab medis, dan yang lainnya. Tapi hari ini yang paling penting, saya pengen tahu dong perasaannya teman-teman bergabung di tim multimedia. Apakah ada tekanan dari kepala lokal untuk membentuk tim multimedia ini? Silahkan menjawab dong, mumpung nggak ada kepala lokalnya. Buat editor nanti disensor ya. Silakan, gimana, kenapa mau bergabung, kenapa mau lelah-lelah gitu kan, untuk memberi informasi ke masyarakat. Ini motivasinya apa, perasaannya gimana, atau memang karena ada tekanan? Silakan, dimulai dari siapa? Oke, kalau untuk tekanan sendiri sih nggak ada sama sekali. Cuman kita pengen berkarya aja, pengen memberikan informasi kepada masyarakat yang selama ini masih simpang siur ya terkait rehabilitasi itu seperti apa. Kalau untuk ditekan sih ya nggak ada sama sekali, just untuk berkarya aja sih. Mungkin itu saja. Mungkin untuk yang cewek-cewek mau diwakilkan satu orang, apa sih harapannya di tim kita ini nanti? Oke, silakan salah seorang cewek. Hai kami. Oke, mungkin saya akan jawab ya. Kenapa sih kita harus bergabung di tim multimedia gitu kan? Nah, sebenarnya kalau tekanan sendiri itu nggak ada dari kepala lokal, ikut-ikutan juga enggak gitu ya. Tinggal lagi kita memang pengen satu berkarya, yang kedua itu mengedukasi orang-orang ataupun kawan pose kalau kita nyebutnya ya, kawan pose supaya lebih paham nih tentang rehabilitasi. Nah, kebetulan podcast sekarang ini lagi in banget gitu kan. Jadi ya kita juga akan mengedukasi kawan pose lewat podcast ataupun media sosial lainnya. Mungkin seperti itu sih. Oke, terima kasih. Jadi harapannya tim multimedia bisa memberikan informasi seluas-luasnya supaya tidak ada lagi berita simpang siur tentang rehabilitasi. Gitu ya kawan pose. Oke, terima kasih banyak. Semoga semakin sukses podcastnya, kemudian semakin bersemangat berkreativitas, ya, semakin bersemangat lagi untuk mencari konten-konten untuk mengedukasi masyarakat Indonesia secara umum dan Sumatera Utara khususnya. Oke, boleh dong disapa kawan pose untuk terakhir kalinya dengan ini apa sih? Logo-logonya pose, boleh ya? 1, 2, 3. Oke, silahkan dadah, bye-bye. Sampai ketemu di konten Selanjutnya. Tak perlu dia yang sangat pintar untuk menjadi sahabat. Tak perlu dia yang sangat hebat untuk menjadi teman.